Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak misi yang soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, masih melalui video pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat ya. Baiklah, sebelum kita memulai suatu kegiatan atau belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini akan kita pahami dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang anak-anak perhatikan penjelasan materi berikut ini ya. Kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi suatu peristiwa. Raja Abraha, penguasa negeri Habasah, hendak menghancurkan Ka'bah. Pasukan Abraha datang dengan menunggangi gajah. Ketika pasukan Abraha hendak merobohkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung ababil membawa batu panas dan dilemparkan pada pasukan bergajah. Seketika pasukan Abraha pun mati. Pada tahun tersebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan tahun gajah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau disebut dengan tahun gajah. Berikut keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, ibu susunya bernama Halimah As-Sa'diyah, dan pamannya bernama Abu Talib. Ketika ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hamil, ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan pulang, ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sakit dan wafat di kota Yathrib. Nah, mari kita simak sebuah kisah tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak yatim. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memilih siapapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri.
Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Dari kisah tersebut dapat kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi kita sebagai umatnya. Maka dari itu kita sebagai umatnya harus mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Berkasih sayang perlu kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari kita seperti berikut. 1. Membantu kesibukan ibu dan ayah di rumah. Siapa nih yang siap membantu ayah dan ibu setiap hari di rumah? Atau yang kedua, menjaga adik 3 ibu sedang sibuk di rumah. Yang ketiga, menengok dan mendoakan teman yang sakit. Nah, siapa yang pernah melakukan contoh yang telah dijelaskan tadi? Menjenguk teman yang sakit akan membuatnya semangat dan cepat pulih. Yang keempat, meminjami alat sekolah kepada teman yang membutuhkan. Apabila ada teman kita yang kelupaan membawa pensil, penghapus, dan sebagainya, mari tunjukkan kasih sayangmu dengan cara mengisi kolom berikut. Ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubni, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir. Wah, ternyata kalian semua sudah pintar. Mari sama-sama kita menunjukkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca salawat berikut ini. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Pembahasan berikutnya yaitu tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, artinya Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi makhluknya baik yang taat maupun yang ingkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan makhluknya. Ya Malik, ya Qudus,
ya salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi kebutuhan semua makhluknya. Ya Aziz ya Jabbar, Semua makhluk mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita harus berusaha untuk memperolehinya. Kamu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala pada orang yang taat kepada perintahnya. Orang yang beriman dan bertakwa akan masuk surga. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan hidayah untuk hambanya. Hidayah adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan Islam termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya menjaga semua kasih sayang Allah kepada kita? Bagaimana ya? Yang pertama adalah kasih sayang kepada diri sendiri. Kasih sayang kepada diri sendiri dilakukan dengan makan makanan yang bergizi dan menjaga kesehatan serta kebersihan tubuh seperti mandi, gosok gigi, cuci tangan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kasih sayang kepada teman. Kasih sayang kepada teman dilakukan dengan membantu teman yang kesulitan dan menjenguk teman yang sedang sakit. Yang ketiga adalah kasih sayang kepada sesama makhluk. Kasih sayang kepada sesama makhluk dilakukan dengan cara menyiram tanaman, menyayangi binatang, dan membersihkan lingkungan sekitar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.